Aku Dewi Arimbi. Sampai tiba ajalku nanti, aku akan tetap mencintai suamiku yang kamu bunuh di depan mataku. Hatiku terbakar bersama raga yang ada di dalam rumah itu. Bismillah, assalamualaikum. Masih di keluarga Bapak Rusli. Jikumunya mengisahkan fakta sejarah, membacakan untuk teman-teman di sini. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis sama. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Keluarga Bapak Rusli Jilid 2. Sebuah kisah dari Jikumunya. Rusli memarkirkan sepeda ontelnya di pekarangan rumah Nono, lalu bergegas masuk untuk meminjam kerbau untuk membajak sawah. "Pak De, pinjam kerbau," ucap Rusli sembari masuk menuju dapur. Dilihatnya, Nono tengah memasukkan kayu ke dalam diang atau api, sedangkan Pak De Bejo tengah menjemur kayu di samping rumah dengan kesal karena baru saja dimasukkan ternyata tidak jadi hujan. "No, ayo ikut aku ke sawah," ajak Rusli pada Nono. Nono sama sekali tidak memiliki kawan karena kejiwaannya tergoncang setelah kehilangan ibunya. Satu-satunya teman yang Nono miliki hanyalah Rusli, itu pun karena keduanya bersepupu. Nono mengangguk sembari menyunggingkan senyum lebar. Dari luar Pak De Bejo masuk lalu menepuk bahu Rusli pelan. "Ngopi dulu, Sli," suruh Pak De. "Udah Pak De, baru saja ngopi dibikinin Simbok," ucap Rusli sopan. "Gimana kabar hubunganmu sama Arimbi?" tanya Pak De Bejo, membuat Rusli menundukkan kepalanya. Saingan sama temen yang statusnya lebih tinggi itu sulit Pak De. Saya mah siapa kalau dibandingkan dengan Puguh, ucap Rusli menjadi sendu. "Kamu ini loh, belum apa-apa sudah ngeluh. Kan Arimbi sukanya sama kamu toh," ucap Bejo mencoba membangun kepercayaan diri ponakannya. "Iya, tapi saya kan..." Udah, ke sawah aja sana, yang semangat. Jangan jadi sedih gitu. Aja itu Nono buat temen," ucap Pak De Bejo. "Iya Pak De," jawab Rusli sembari mengajak Nono menuju ke belakang rumah untuk mengambil 2 ekor kerbau untuk membajak sawah. Suasana di sawah semakin panas berbarengan dengan datangnya siang yang membuat matahari tepat berada di atas kepala. Dibiarkannya kerbau berkubang di lumpur setelah bekerja keras membuat tanah menjadi gembur, sedangkan Rusli memilih untuk mengajak Nono berteduh di sebuah gubuk yang beratapkan jerami sisa panen padi tahun lalu. Dengan 2 lembar daun kopi, Rusli mencoba mengusir hawa panas dari tubuhnya sembari memandangi sekitar. Tatapannya terhenti saat melihat seorang perempuan berbaju coklat dengan motif bunga-bunga sebatas lutut. Kepalan dibalut selendang berwarna senada dengan rantang di tangan kiri, berjalan mendekat ke arah gubuk. "Mas," sapa perempuan itu melambaikan tangan saat dirinya menemukan seseorang yang dia cari. Namun, Rusli menatap perempuan itu dengan tatapan khawatir. Semakin perempuan itu mendekat, semakin gundah juga hatinya. "Mas," panggil Arimbi pelan saat sudah benar-benar sampai di depan gubuk. "Dalam?" "Iya," jawab Rusli pelan. Rusli menarik tangan Arimbi pelan. Dilihatnya sisa-sisa garis merah di pergelangan tangannya. Luka yang ada di tangan Arimbi tak seberapa, namun ngilu yang terasa di hati Rusli tak bisa digambarkan. "Kenapa masih nekat kesini? Kemarin tanganmu yang dipukul, nanti apa lagi yang bakal dipukul?" tanya Rusli pelan, menahan amarah. Dadanya panas. "Nggak sakit kok," jawab Arimbi sembari tersenyum. Sekuat tenaga ingin menunjukkan kalau dirinya tak apa. "Iya, aku yang sakit, Dek. Nggak suka Mas lihat kamu dipukul," ucap Rusli geram. "No, lihat aku masak ayam goreng," ucap Arimbi mulai membuka rantai yang dirinya bawa.
Tak dihiraukan kata-kata yang keluar dari mulut Rusli. "Ayam, ayam," ucap Nonok girang. Namun Rusli tidak. "Pulang, Dik. Bergegaslah pulang. Coba dengarkan kata-kata bapakmu," ucap Rusli membuang muka. "Apa yang harus aku dengarkan, Mas? Tidak menemuimu atau menikah dengan Puku?" tanya Arimbi halus. "Mas, mau berapa kali pun rotan menyentuh kulitku, tidak akan merubah apapun yang aku rasakan. Jangan suruh aku menjauhimu, itu lebih menyakitkan," ucap Arimbi lembut. Namun suaranya mulai serak. "Aku pulang dulu ya, Mas. Besok aku bawakan lagi makanan," pamit Arimbi, kembali mengenakan selendang di kepalanya. Dari balik kerudung air matanya terjatuh, diterpa hembusan angin, menyisakan kesedihan di bawah langit yang mulai mengeluarkan semburat merah. Sedangkan Rusli hanya diam, memandang sosok Arimbi yang semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Ditelannya gemuruh di hatinya, campuran dari rasa rindu juga kesal yang muncul secara bersamaan, yang tersamarkan oleh suara jangkrik yang kian nyaring. Setahun berlalu, Arimbi tengah mengalami sakit keras. Dirinya mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sakit hatinya mencapai sakit yang sudah akut, tak ada obat untuk dirinya. "Mbok, cinta itu apa ya?" Rusli menyandarkan kepalanya di paha ibunya, sembari memeluk kaki. "Cinta itu penyakit," ucap Mbok Randu sembari mengelus kepala anaknya. "Cinta yang berakhir bahagia hanyalah cinta yang dilarung pada raga yang tepat. Kaum sudro yang mencoba mencintai kaum priayi itu bunuh diri," imbuh Mbok Randu getir. "Gimana Arimbi?" tanya Rusli lirih. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menyimpan kesedihan. "Mbok juga ndak tahu. Bapaknya ndak membukakan pintu untukmu. Gak sopan le, memaksa masuk ke kehidupan seseorang. Belum juga kamu mengutarakan niat baikmu. Kamu sudah ditolak, diusir, diinjak harga dirimu, tak diberi kesempatan. Mau seberapa keras kamu berusaha?" "Nah, aku terseno, aku mencintainya, Mbok. Sayang," ucap Rusli. Belum juga Mbok Randu menjawab, pintu diketuk beberapa kali. Suaranya kencang sekali, hingga membuat Mbok Randu kaget. Bergegas Mbok Randu bangkit dari duduknya, berjalan menuju pintu. Saat dibuka di ambang pintu, berdiri bapak dari Arimbi. Matanya bengkak, memerah. Dengan suara serak dirinya menanyakan keberadaan Rusli. "Mana anakmu?" tanya Kartono dengan suara nyaris hilang. "Saya, Pak," jawab Rusli bergegas datang. Raut wajahnya terlihat panik, takut mendengar kabar buruk tentang Arimbi. "Pakai baju bagus. Hari ini juga saya nikahkan kamu dengan Arimbi," ucap Kartono tegas. Tak menunggu waktu yang lama, Rusli menjalankan apa yang diperintahkan Kartono. Pasti hal buruk terjadi pada Arimbi, batin Rusli. "Tolong bertahan," ucap Rusli seraya bergegas. Singkat cerita, sampailah di kediaman Arimbi. Terlihat ramai, penghulu sudah siap. Namun hati Rusli teriris saat melihat Arimbi begitu ringkih. Wajahnya pucat pasi, badannya seperti tinggal kerangka. Paras cantiknya hilang, namun Rusli tetap mencintainya. Dengan satu buah gelang emas milik Mbok Randu, akad pun berjalan dengan lancar. Penantian selama 5 tahun lamanya selesai. Walaupun dengan demikian, warisan hilang dari Arimbi, dan Arimbi harus bisa hidup sederhana. Dan disinilah sekarang, di rumah Mbok Randu, dengan telaten Rusli merawat istrinya. Seminggu setelah dirawat Rusli, Arimbi sudah mulai makan. Berangsur-angsur badannya pulih. Sembari Rusli mengurus Arimbi, dirinya juga tengah membangun rumah agar bisa ditinggali berdua saat Arimbi sudah pulih. Rumah yang jauh di dalam hutan, jauh dari mulut-mulut tetangga. Rusli berharap dengan begitu tak ada kata-kata jahat yang akan didengar Arimbi. "Kalau nanti aku tak lagi cantik, lalu kulitku menjadi keriput, apakah masih ada rasa di antara kita?" Arimbi bertanya dengan suara serak. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun jauh lebih segar dibanding hari pernikahannya, di mana dirinya sudah tidak ingin hidup. "Masih?"
rambutmu yang nantinya putih akan tergantikan dengan senyum manis dari anak-anak kita. Kulit yang keriput akan tergantikan dengan tawa yang menggema di seluruh ruangan. Dari mereka kita akan melihat bagaimana cinta tetap tumbuh, utuh, dan tidak akan pernah hilang. Rusli menyeka tubuh Arimbi pelan. Melihat Arimbi tersenyum tanpa beban adalah hal yang membuatnya terus bernafas hingga sekarang. Bulan depan rumah sudah bisa ditempati. Hanya rumah dengan papan kayu usang, tidak besar. Namun dari dalam rumah itu, aku ingin kamu bahagia. Akan aku tanami bunga agar rumah itu menjadi indah. Kecil pun tak apa, bukan ukuran rumah ataupun bentuk rumah yang membuatku senang, tapi inti dari rumah itu sendiri. Aku lega, setidaknya aku menemukan tempat pulang, tempat yang akan membuatku terus merasa aman. Suara Arimbi bak air, kelembutannya menenangkan. Lalu Rusli membiarkan istrinya beristirahat. Dirinya bergegas mengambil celurit untuk memangkas padi yang sudah menguning. Tak lupa Rusli berpamitan dengan ibunya sembari menitipkan Arimbi sebentar. Buat bekal, diserahkannya rantang berisikan makanan, mengingatkan Rusli pada suatu masa di sore itu. Berangkat dulu mbak, ucap Rusli singkat. Jalan masih sepi, sengaja Rusli berangkat lebih pagi agar siang pekerjaannya sudah beres. Tak enak hati jika harus meninggalkan Arimbi terlalu lama. Di pertengahan jalan, Rusli berpapasan dengan Kandar. Rusli melambaikan tangannya pelan, namun yang Rusli dapat hanyalah tatapan sinis dari wajah kawannya. Dar, tak sapa kok kamu sisip banget sama aku, kenapa toh? Rusli terlihat bingung. Kamu pakai dukun toh? Mau bikin sakit itu si Arimbi biar orang tuanya luluh. Tuduh Kandar. Kamu tuh ngomong apa toh Dar? Dapat kabar ndak benar itu dari mana kamu? Rusli terlihat kesal. Pugu, dia yang ngomong. Gara-gara kamu loh, dia ndak bisa jadi kepala desa. Gara-gara kamu juga aku jadi ndak ada kerjaan. Tadinya enak aku ngurus ternaknya keluarga si Arimbi. Habis dia nikah sama kamu, semua ternak dijual. Pengangguran aku. Kandar mengatakan dengan nada tinggi. Terlihat urat seakan ingin keluar dari lehernya. Lah, apa urusannya si Pugu? Kok ndak bisa jadi kepala desa? Kalau kamu jadi pengangguran ya maaf Tondar. Tapi aku ndak pernah kepikiran buat main dukun. Padahal kamu itu temanku Londar. Pugu juga. Lah kok tega nyebar omongan yang ndak bener? Dada Rusli terasa panas. Hei Rusli, ya ndak bisa toh. Orang kades itu kan harus punya istri. Kalau kamu ndak main dukun, pasti si Arimbi udah sama si Pugu. Apa kurangnya coba si Pugu? Sugih, ganteng, mau apaan? Ndak mungkin kamu bisa sama si Arimbi kalau ndak main dukun kan? Yakin aku. Kandar bersikeras. Alah, karemu Landar, jawab Rusli. Rusli memilih pergi, membawa hatinya yang diliputi amarah. Padahal di titik terapu seperti ini, rasanya ingin sekali dihibur seorang teman, tapi bukannya dibantu, malah dibilang yang tidak-tidak. Di sisi lain, panas membuat Rusli harus bermandikan keringat. Sedari dia bekerja, banyak mata yang menatapnya dengan sinis. Banyak mulut saling berbisik tentang cerita yang tak terdengar, juga tak ingin didengar oleh Rusli. Dirinya tahu, jika di kampung yang begitu luas, ada cerita yang menyebar secepat angin, masuk ke sela-sela terkecil, dikecapin dari mulut ke mulut lain dengan tambahan yang dikarang sedemikian rupa. Acuh, akhirnya kata itu yang membuat Rusli tetap diam. Pasrah tak lagi menenangkan, namun prasangka seorang tidak bisa dihentikan. Saya duluan ya Pak D, ndak enak ninggal Arimbi terlalu lama. Rusli meraih tangan Pak D Bejo untuk bersalaman sebelum dirinya beranjak pergi. Dilambaikannya tangan ke arah Nono yang asik mengikat tangkai padi yang sudah tak berbiji. Salam buat Arimbi oleh, semoga lekas sembuh. Kamu yang sabar. Tepukan pelan mendarat di punggung Rusli, sedikit meredakan gemuruh di hatinya. Rusli mengangguk pelan, sembari melempar senyum getir. Setelahnya,
berjalan pelan, semakin menjauh dari riuh orang yang sibuk menggebuk padi. Di perempatan jalan, mata Rusli bertemu tatap dengan mata Puguh. Tak banyak tanya, Rusli menemui Puguh dengan emosi menggebu-gebu. "Maksudmu apa toh? Kok nyebar kabar yang ndak-ndak?" "Biar kamu ndak bahagia. Bahagia aku mbok ambil, jalanku mau buat buntu, tapi kamu malah dapat semua yang aku mau." Puguh menekankan tiap kata dengan gigi yang tertaut. Wajahnya terlihat marah. "Kamu sendiri yang bilang, lah aku sampai dapetin Arimbi, kamu bakal ikhlas. Lah kenapa sekarang beda cerita, Guh?" "Rus, karena aku ndak percaya kalau kamu bakal dapetin dia. Wong ayu kok gelem mo karo wong blangsa model awakmu. Cih, Puguh, kok bisa kamu jadi manusia yang ndak punya hati kayak gini, Guh?" Suara Rusli mulai mengeras. "Kenapa aku harus punya hati, hah? Kamu sendiri tahu aku cinta apa sama Arimbi, hah? Kamu peduli? Ndak toh?" Puguh menatap tajam. "Kamu ndak cinta. Kamu kedanan, terobsesi, Guh. Cinta itu ndak mungkin tega lihat orang yang dicintai itu menderita." Rusli menggelengkan kepalanya perlahan. Rasanya pening mengetahui ada manusia model Puguh yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. "Awakmu ngomong gitu karena Arimbi jadi punyamu, Rus. Ndak ada yang ndak egois kalau itu menyangkut perasaan. Lah kamu ndak egois, yo kamu pasti ninggalin Arimbi toh buat mertahanin hubungan pertemanan kita. Jangan cuma lempar batunya ke aku, terus ndak mau dilemparin batu." Puguh tersenyum simpul. "Kamu ndak bakal tahu apa yang bisa dilakuin sama orang yang hatinya catu, luka," imbuh Puguh dalam. "Ndak bakal aku biarin kamu nyentuh Arimbi, Puguh." Rusli nampak serius. "Terserah kamu, Rus. Mau bilang kamu apa, yang pasti aku ndak mau sakit hati sendirian. Sesuatu yang kamu ambil nantinya bakal hilang. Lebih dari apa yang hilang dari aku. Titenono iku. Ingat." Rusli pun membuang muka. Tekadnya semakin bulat untuk pindah dari desa ini. Ketakutannya merambat ke hulu hati. Rasanya ngilu, merasakan semua orang seakan ingin melukai keluarganya. Setiap kata, setiap umpatan sekarang membuatnya marah. Takut jika nantinya akan lebih dari itu. Sebulan berlalu, rumah sudah siap ditempati. Semuanya masih serba baru. Kehidupan baru, suasana baru, rutinitas baru. Kesehatan Arimbi sudah pulih. Lambat laun wajahnya mulai kembali seperti semula. Bahkan jauh lebih cantik karena selalu tersenyum. Bulan berganti bulan, tepat di 2 tahun pernikahan Arimbi dikaruniai anak perempuan yang mereka beri nama Sekar Arum, yang berarti bunga yang wangi. Rusli percaya benar setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Sebelum lahirnya Arum, Rusli sibuk merintis usaha pertanian. Dari tangan Rusli, semua hasil panen warga juga berhasil dari panennya sendiri dikirim keluar kota. Rusli menjadi pengepul sukses. Karena sikap jujur dan pembawaannya yang rendah hati, banyak orang mencari barang padanya. Setelah Arum lahir, semua pekerjaan seakan dipermudah. Rumah yang tadinya hanya dari papan kayu usang kini berubah menjadi dinding dengan kayu jati yang dipoles apik dengan ukiran-ukiran indah. Tak hanya itu, janji yang Rusli ucapkan akhirnya terwujudkan. Tak banyak yang Arimbi minta, hanya pagar dengan bunga mawar yang menjalar di sepanjang pagar. Dan akhirnya Rusli memenuhi itu semua. Namun semakin banyak buah dari suatu pohon, semakin banyak juga orang yang melempari batu. Satu persatu fitnah mulai disebarkan. Walaupun tak ada bukti dari perkataan orang-orang, fitnah itu semakin gencar. Banyak yang bilang Rusli menggunakan pelaris. Ada juga yang bilang kalau Rusli bersekutu dengan iblis supaya semua usahanya sukses. Puncaknya saat Arimbi melahirkan anak kedua. Malam itu, Rusli memanggil dukun bayi yang sama saat Arimbi hendak melahirkan Arum, namanya Mbok Adip, orang yang sudah banyak membantu para ibu saat hendak melahirkan. Malam itu pukul 2 pagi, Arimbi tengah berjuang antara hidup dan mati. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya tersendat, katanya sakit seperti tulang yang dicabut satu demi satu.
Rusli memegang tangan Arimbi yang mencengkeram tangan Rusli kencang. Sesekali Rusli mengelus kepala Arimbi sampai suara tangisan lantang terdengar. Anak kedua Rusli lahir. Mbok Adip terlihat bingung. Gimana Mbok? Laki-laki apa perempuan? Tanya Rusli. Laki-laki, ucap Mbok Adip tanpa mengalihkan pandangannya pada sang bayi. Alhamdulillah, ucap Rusli senang. Tapi Mbok Adip tidak. Kenapa Mbok? Tanya Rusli lagi. Anakmu lahir tanpa tempurung kepala, tanpa mata, tanpa tangan, juga tanpa kaki. Mbok Adip mengangkat bayi itu hingga Rusli bisa melihat dengan jelas. Rusli terjatuh. Di tengah puncak kesuksesannya, dirinya diterpa cobaan yang teramat berat. Arimbi tak hanya menangis, dirinya juga berteriak sembari memukul dirinya, melimpahkan kesalahan hanya pada dirinya. Rusli tak bisa menenangkan. Arum ikut menangisi adiknya yang malang. Mbok Adip membersihkan badan si bayi tanpa mempedulikan tangis kedua orang tuanya. Setelah bersih, diletakkannya anak itu pada selembar kain. Tugasku sudah selesai. Sekarang tugas kalian mengurus anak yang malang ini. Rawatlah selagi sempat. Aku tak tahu bayi ini bisa bertahan sampai kapan. Mbok Adip bergegas mengambil tas miliknya, lalu berjalan keluar dari rumah Rusli. Dari balik pepohonan, Mbok Adip melihat sosok putih besar, terlihat seperti manusia, namun berukuran sangat besar, bertangan panjang hingga semata kaki. Tak ada mata, hanya menyunggingkan senyum hingga memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Dari sela-sela gigi, keluar darah merah yang masih segar. Disuruh siapa kamu? Tanya Mbok Adip. Jangan ikut campur, kata makhluk gaib itu. Dan sehari setelah kelahiran, Rusli mulai bisa menerima kenyataan. Mulai dinamainya bayi itu dengan nama Dimar. Dimar sendiri berarti penerangan, cahaya. Seperti itulah harapan Rusli pada anak keduanya, agar kehadirannya bisa menjadi secercah cahaya dalam gelapnya kehidupan keluarga. Nanti kita ke kota ya dik, kamu jangan nangis terus. Kita ke kota bareng-bareng buat nyari obat untuk Dimar, bujuk Rusli sembari membelai rambut istrinya. Arimbi mengangguk lemah, matanya bengkak, hatinya teriris melihat kekurangan dari sang anak. Namun, sehari cukup untuk menangisi ini semua. Dimar butuh susu, dan tugasnya lah untuk memberikan apa yang Dimar butuhkan. Sesaat hening, sampai ketukan pintu membuat Rusli harus beranjak dari duduknya. Kian lama ketukan itu semakin kencang, sampai saat Rusli membuka pintu, yang dirinya temui adalah wajah Kartono yang marah. Mana anakku? Tanya Kartono dengan suara berat. Di dalam pak, jawab Rusli bingung. Kartono mendorong tubuh Rusli yang menghalangi jalannya, bergegas masuk menemui Arimbi yang tengah menyusui Dimar. Pulang, bentak Kartono keras. Arimbi terlihat kaget, begitupun Rusli yang melihat banyak warga di luar rumahnya. Alih-alih memberikan selamat atas kelahiran anak kedua, semua menatap Rusli dengan tatapan sinis. Pulang, bentak Kartono sekali lagi. Saat Arimbi bukannya beranjak, namun malah memeluk Dimar dengan erat. Itu yang kamu gendong anak demit. Pasti Rusli sudah bersekutu dengan iblis. Sekarang anaknya yang cacat. Besok-besok siapa? Arum, kamu, atau bapak? Tanya Kartono histeris. Enggak pak, ini anakku. Dimar anakku bapak, bukan anak iblis. Arimbi menangis kencang, membuat Rusli bergegas menemui Arimbi. Kenapa toh pak? Tanya Rusli halus. Kenapa matamu? Kamu pasti yang bikin Arimbi sakit. Aku ini loh, udah lulus sama kamu, sama kerja kerasmu, tapi ternyata kamu bersekutu sama setan. Kartono menatap Rusli dengan tajam. Enggak pak, sumpah. Enggak pernah saya kepikiran untuk bersekutu dengan iblis, apalagi bikin Arimbi sampai sakit. Rusli terduduk sembari memegang kaki Kartono. Jangan bawa Arimbi pak, saya enggak bisa hidup tanpa dia. Rusli tak bisa lagi menahan tangisnya. Disingkirkannya semua rasa malu. Jika ingin menginjak harga dirinya, sungguh Rusli tidak peduli asal Arimbi tidak diambil darinya. Ora sudi duwe mantu rupa awakmu,
ucap Kartono menendang tubuh Rusli hingga terdorong. Kartono bergegas mengambil bayi dari gendongan Arimbi. Bukannya iba, Kartono menghadiahi tatapan jijik untuk cucu keduanya. Ditariknya Arimbi dibantu dengan Kandar dan Inung. Tak hanya itu, Arum pun ditarik paksa oleh warga yang lain. "Arum, ikut kakung," bentak Kartono saat Arum menolak. "Nggak mau, Arum mau sama bapak, lepasin," tangis Arum pecah. "Arum nurut sama kakung. Bapak kamu itu sesat, temannya setan, jahat, bikin adik jadi cacat." Kartono menatap Arum tajam. "Bapak ndak jahat, kakung yang jahat. Kakung jangan bawa ibu, adik butuh ibu. Kakung, ibu jangan dibawa, nanti adik sakit," teriak Arum sembari menangis. "Sudah Arum, sudah. Bapak ndek sini ndak kemana-mana." Rusli membekap tubuh Arum yang menangis tanpa henti. "Jangan bawa Arum, Pak. Saya udah ndak punya siapa-siapa lagi. Jangan bawa anak saya." Arum memeluk Rusli kencang, seakan tidak ingin dipisahkan. Arimbi lemas, badannya belum pulih pasca melahirkan. Tangisnya tak tertahan, namun tak memiliki kekuatan untuk melawan. "Bocah nakal, ndak mau nurut kakung," bentak Kartono sembari berlalu menarik Arimbi yang lemas. Arimbi menatap Arum. Dari gerak bibir sang ibu, Arum tahu bahwa ibunya berucap, "Tunggu ibu, ibu pasti pulang." Arum mengangguk kencang, memastikan si ibu tahu kalau dirinya menunggunya di rumah bersama bapak. Satu persatu warga pergi, menyisakan satu sosok berperawakan tinggi yang tengah menatap Rusli dengan senyum puas. Puguh. Hanya dari temu tatap saja Rusli sudah tahu siapa biang onar dari segala kejadian yang dirinya alami. "Teganya kamu bikin hancur keluargaku. Hanya karena aku gak punya daya kamu injak aku sepuasnya," ucap Rusli tertahan. "Karena aku sudah bilang, Rus, aku bakal bikin perhitungan. Apa gunanya hartamu yang sekarang tanpa Arimbi, ha? Ditambah setiap hari kamu melihat penderitaan anakmu yang tak berujung. Ini belum apa-apa, Rus. Sakit hatiku harus dibayar lunas," ucap Puguh pergi. Kartono menarik Arimbi tanpa ampun. Rasanya malu karena seisi kampung mulai membicarakan tentang keluarganya. Baru saja Kartono merasa bangga dengan pembuktian Rusli yang mulai terlihat hasilnya, namun kenyataan menamparnya telak. Bahkan kini dirinya ikut menanggung malu. Keluarganya dianggap ikut menyembah iblis, ikut dikaitkan dengan dosa yang dibuat menantunya. Perasaannya gusar. Jika bisa memilih, rasanya akan lebih baik jika Arimbi tak dilahirkan. Biar hanya punya anak satu yang penting bisa menjaga nama baik keluarga. Tak seperti Arimbi, yang sudah jelas dihadapkan lelaki mapan seperti Puguh, malah memilih hidup langsak dengan Rusli. "Pak, jangan bawa aku. Aku punya tanggung jawab, Pak. Anakku butuh susu." "Diam. Belum puas kamu bikin malu bapak, ha?" tanya Kartono tajam. Nada suara Kartono membuat Arimbi bungkam, tak berani melawan. Dari lebatnya hutan, Kartono membawa Arimbi ke rumah orang tuanya. Tak ada lagi nyaring suara burung, tak ada lagi udara segar. Setiap masuk ke rumah ini rasanya menyesakkan dada. "Pak, mending Arimbi dipasung dulu saja. Takutnya pas nanti malam dia bikin rusuh dan rencana kita tinggal. Ingat loh Pak, cuman ini jalan satu-satunya cara agar nama bapak bisa bersih kembali," hasut Puguh. "Masa iya Arimbi harus dipasung?" tanya Kartono tak tega. Sekesal-kesalnya Kartono dengan Arimbi, tak sampai hati jika harus memasung anak sendiri. "Yo kan hanya untuk semalam toh Pak. Setelah semuanya beres kan Arimbi bisa bebas lagi," ucap Puguh menenangkan. Kartono mengangguk pelan, tanda dirinya menyetujui tentang rencana Puguh. Diraihnya tangan Arimbi kasar, membuat Arimbi yang sempat tertidur kembali terbangun. "Bapak urus Arimbi, saya mau ngabarin warga dulu," ucap Puguh sembari menarik tangan Kandar. Begitulah ketika Arimbi bercerita kepada Rupik. Arimbi pun menghentikan ceritanya.
Ditatapnya Rupik yang tengah menggenggam tanah kubur suaminya. Rasa sakitnya menjalar hingga tak bisa menahan air matanya. Suamimu itu ikut menyeret tanganku dari tangannya. Pasung itu menghentikan langkahku untuk mencegah tragedi besar, ucap Arimbi. Ingatannya kembali ke saat itu. Puguh mengumpulkan warga, menyebarkan rumor jika Rusli bersekutu dengan iblis. Amarah warga tak terelakkan. Tepat saat matahari tenggelam, warga sudah siap dengan obor di masing-masing tangan. Dengan amarah membara mereka menuju kediaman Rusli. Rusli membekap Arum. Dinyanyikannya kidung sebagai pengantar tidur. Namun Arum tak kunjung terlelap. Dirinya terus menanti janji sang ibu. Janji untuk pulang ke rumah. Tangis Timar menggelegar, membuat Rusli harus beranjak dari kasurnya. Tak ada susu, hanya teh manis untuk mengganjal isi perut anaknya. Air matanya sudah kering, hanya ekspresi putus asa yang tersirat dari raut wajahnya. Arum beranjak dari kasur, menuju ke jendela. Terlihat kepulan asap dari kejauhan. Lambat laun semakin dekat, kian dekat, sampai terlihat ternyata asal asap itu dari obor yang dibawa warga. Arum tak mengerti, dirinya hanya terdiam sembari saksikannya seseorang yang melempari sesuatu seperti air, namun beraroma khas. Arum baru tahu kalau cairan itu bisa terbakar saat salah satu orang melempar obor ke rumah. Seperti kembang api, obor itu membakar kayu lalu membuat patahan-patahan seperti batu yang dilempar bertubi-tubi. Begitulah obor itu masuk ke rumah. Tak ada reaksi, Arum terdiam. Asap itu masuk ke tenggorokannya hingga membuatnya hilang sadar. Mencium bau asap, Rusli berlari ke ruang depan. Dilihatnya bagian depan rumah yang sudah terlalap api. Tapi, bukan itu yang membuatnya syok. Namun, saat melihat Arum terkulai lemah di atas kursi. "Tuang semuanya, biar terbakar semua dosa yang ada di rumah itu," perintah Puguh pada warga. "Setan kalian semua, tega, gak punya welas asih," ucap Mbok Randu yang baru saja datang disusul Pak Di Bejo, juga Nono yang mengekor di belakang. "Hei, anakmu itu yang gak punya adab. Anak sendiri saja dijadikan tumbal, apalagi warga. Kalau sampai warga dijadikan tumbal bagaimana?" tanya Puguh tajam, membuat warga semakin marah. "Gak mungkin Rusli mengabdi sama setan. Ini pasti hanya salah paham," ucap Pak Di Bejo. Namun semua perkataan ditolak oleh warga. Bahkan saat Nono bergegas mencari sumber air terdekat, dia tidak hanya dilerai, namun juga dipukuli. Mereka kalah jumlah. Warga yang tidak terima menghadang mereka semua, lalu diikat menjadi satu, seperti hewan. Melihat itu dari kejauhan, Mbok Adib mengurungkan niatnya untuk datang. Dirinya bergegas berlari untuk menemui Arimbi. Arimbi menarik nafas. Sangat berat untuk Arimbi jika harus mengingat detail kejadian. "Waktu itu aku dipasung, mereka membuatku tak berdaya, sedangkan api itu semakin lama semakin menjalar," ucap Arimbi tertahan. Mbok Adib bersembunyi di bawah pohon nangka saat Kartono bergegas ke rumah Rusli, membiarkan Arimbi tanpa pengawasan. Adib menyelinap, masuk lewat belakang. Diketuknya pintu pelan. "Dok, ini Mbok Adib," ucap si Mbok pelan. Seperti menemukan secercah harapan, Arimbi pun menjawab dengan parau. "Aku di sini, Mbok," ucap Arimbi sekuat tenaga. Dengan tusuk konde, Mbok Adib mencoba membuka gembok. Begitu pula dengan gembok di pasungan Arimbi. "Aku tahu, bukan suamimu yang salah. Aku lihat makhluknya." Bukan suamimu yang bersekutu dengan iblis, bukan," ucap Mbok Adib. "Bantu aku jelasin ke warga, Mbok," pinta Arimbi memelas. "Iya, ayo kita bergegas ke sana," ucap Mbok Adib. Arimbi menarik jarinya hingga sebatas lutut, lalu berlari secepat yang dia bisa. Dihiraukannya darah yang mengalir dari selangkangannya. Peluh membasahi dahinya. Arimbi berlari sembari merapalkan doa. Disemogakan yang terbaik untuk anak dan suaminya. Obor berhamburan, berlomba-lomba masuk ke dalam rumah Rusli. Semuanya sudah terbakar habis, tak bersisa. Arimbi, sampai dengan pemandangan tak mengenakan. "Bangsat!" Arimbi berteriak kencang. Dirinya berlari menuju rumah,
namun badan ringkihnya dihadang. "Ah, lepas. Itu panas. Kamu mau terpanggang hidup-hidup?" bentak Pugu. "Setan kalian semua!" Arimbi merintih. Rasanya semua direnggut dalam satu malam. "Bagaimana bisa kalian memanggang anak dan suamiku hidup-hidup?" rintih Arimbi. "Bukan Rusli yang salah. Aku saksinya. Aku melihat sosok yang mengambil mata anaknya Rusli. Sosok itu bilang tuanya bernama Puguh." Bu Adib menatap Puguh tajam. Dan udah mungkin. "Kamu pasti sekongkol sama si Rusli kan?" ucap Puguh marah. "Kau itu memang iblisnya," Arimbi kesal. Puguh tak mau ambil pusing. Rumah di hadapannya sudah roboh. Saingannya sekarang sudah tidak ada. "Aku tahu ini semua membuatmu sedih. Menikahlah denganku, Arimbi. Hidupmu akan kembali seperti semula." Puguh menatap Arimbi penuh harap. "Kamu ini gila apa nggak waras? Setelah membakar suami dan anakku hidup-hidup, kamu mau menikahiku? Dengar baik-baik. Aku Dewi Arimbi. Sampai tiba ajalku nanti, aku tidak akan menikah denganmu. Hatiku mati bersama suami dan anakku yang kamu bakar hidup-hidup," ucap Arimbi. Warga menatap dengan heran. Semua sudah selesai, tinggal menunggu perintah untuk pulang. Namun semua dibuat bingung dengan percakapan Arimbi dan Puguh. Puguh terlihat marah. Dirinya sudah lelah ditolak berkali-kali. "Kalau kau tidak mau menikah denganku, kau mati saja," ucap Rusli sembari mengangkat badan Arimbi dan melemparkannya ke dalam api, membuat warga menatap ngeri ke arah Puguh. "Aku tidak mengingat kelanjutannya. Selain rasa sakit karena tulang yang patah dan kulit yang dijilati api, aku terbangun dengan keadaan biasa saja. Waktu itu aku kira aku masih hidup, tapi ternyata aku sudah mati. Karena urusanku di dunia belum selesai, arwahku tinggal. Waktu itu aku mencari anakku, mencari suamiku. Namun hanya kecewa yang aku dapatkan. Kematian pun enggan menyatukan kami. Suamiku dan anakku bangun dengan arwah pendendam. Arum marah karena aku tidak kunjung pulang. Adiknya pun marah karena sampai di kematiannya dia tidak pernah mendapatkan susu dariku. Aku hanya memandangi mereka dari jauh. Mereka marah. Mereka menganggapku sudah tidak ada. Dan yang mengerikan, mengetahui semesta begitu tidak adil, aku dibunuh di depan warga. Namun membunuhku tidak terlihat seperti melakukan kejahatan. Dan Puguh menjadi lurah atau kepala desa. Semua yang ikut membunuh keluargaku kehidupannya semakin sejahtera. Hasil panen melimpah, makanan alam disediakan. Bahkan mereka berbahagia karena dikaruniai anak-anak yang lucu. Aku terhapus dari sejarah kelam desa. Semuanya terlupakan. Tapi waktu itu aku melihat Mbok Randu dan Pak D membawa arwah mereka kembali. Suamimu melihatnya. Orang dengan senter di tangan mereka menuju bukit menjelang malam di bawah rintikan hujan. Dan setelah itu semuanya mati satu persatu. Memang ada dendam yang mesti dibayar lunas saat semesta enggan mengabulkan suara dari hati yang patah, ucap Arimbi sembari memandang Rupik, memperlihatkan wajah rusaknya dari balik kerudung. Dan kisah ini selesai. Tamat. Terima kasih untuk Kak Jiku. Jangan tanya cara Kak Jiku menggali informasi tentang cerita ini kepada Arimbi. Cukup beliau yang tahu. Dan mari kita doakan untuk keluarga Bapak Rusli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih Kak Jiku. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak kisah ini. Semoga bermanfaat ya dan bisa mencerahkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.